Halo semua, selamat malam. Kembali lagi bersama Bang Betor di sini di channel Belajar Tutorial. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas bagaimana cara ngeprint dokumen di Microsoft Excel di mana nanti hasil printannya tidak terpotong. Nah, seperti biasa sebelum kita melanjutkan video ini, bagi teman-teman yang baru bergabung, saya ucapkan selamat bergabung. Dukung terus channel ini dengan mensubscribe-nya agar channel ini terus berkembang dengan menghadirkan video-video yang bermanfaat lainnya. Baiklah, kita buka saja langsung Microsoft Excel-nya. Kita buka dokumen yang ingin kita print. Nah, ini contoh dokumen yang ingin kita print. Jika seandainya teman-teman langsung ngeprint dokumen ini, saya pastikan hasilnya nanti pasti terpotong. Nah, untuk mengatur supaya printannya tidak terpotong, karena mungkin ataupun masih banyak di luar sana yang masih bingung ngeprint dokumen di Microsoft Excel, dimana setelah mereka mengerjakan dokumen tersebut dan mereka mengeprintnya dan hasilnya malah terpotong. Nah, mungkin Anda salah satu yang bingung kenapa sih hasil printan dari Microsoft Excel itu terpotong seperti itu. Nah, mudah-mudahan video yang saya bagikan ini bisa membantu teman-teman untuk mengeprint hasil daripada dokumen di Microsoft Excel dimana nanti hasilnya tidak terpotong. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus mengaktifkan dimana nanti kita bisa lihat ada berapa halaman sih dokumen yang sudah kita buat di Excel ini. Nah, pertama dulu kita harus klik menu view. Nah, baru kita pilih menu page break preview. Nah, setelah kita klik, nah, di sini akan terlihat batas-batas halaman-halaman dokumen yang akan nanti tercetak. Nah, seperti ini contohnya. Ini adalah halaman satunya, page 1. Jadi dia akan nanti hasil printannya di mana dia akan terpotong sampai di sini saja. Nah, makanya di saat kita teman-teman yang masih gagal ngeprint di Microsoft Excel di mana hasilnya terpotong, ya otomatis terpotong karena di sini memang melebihi daripada ukuran yang telah ditentukan. Nah, seperti ini. Dimana ini adalah halaman 1, ini halaman 2. Nah, di sini teman-teman bisa lihat tulisannya terlalu kecil memang. Ini halaman 3 dan ini halaman 4. Nah, jika kita print dokumen ini, otomatis dia akan menjadi 4 lembar. Nah, seharusnya dimana satu kolom ini dia seharusnya kan bersatu seperti itu, dimana kolom nomor ini sampai jumlah ini seharusnya dia kan tercetak di dalam satu lembar, bukan malahnya terpisah dia ke halaman 3. Nah, jadi teman-teman harus men-setting yang namanya page layout. Nah, jadi kita klik di page layout, baru kita pilih tanda panah ini. Nah, di sini bisa teman-teman pilih kertas yang teman-teman ingin gunakan itu ukuran apa. Nah, untuk tahap ini kita buat dulu contoh kertas A4. Nah, pada umumnya setahu saya yang beredar di Indonesia itu ukuran HPS yang biasa digunakan orang untuk print dokumen itu ada 4 jenis. Yang pertama itu quarto,
Nah, yang kuarto itu biasanya di sini namanya letter. Nah, letter dia ukurannya 216 kali 279. Dan yang kedua itu ukuran A4. A4 itu ukurannya 210 kali 297. Nah, yang ketiga itu folio. Nah, folio itu sebenarnya tidak ada di sini di menunya. Dia hanya ada legal. Nah, sementara kertas kita yang beredar itu tidak ada ukuran legal. Nah, itu nanti mesti kita akalin. Dan yang ketiga itu A3. Nah, itu jenis-jenis HVS yang pada umum digunakan orang untuk memprint dokumen. Nah, di sini saya kasih contoh dulu itu ukuran A4. Nah, untuk selanjutnya yang harus kita setting adalah di marginnya. Nah, marginnya itu kiri, kanan, atas, bawah. Nah, yang menjadi masalah di dokumen yang saya kasih contoh ini adalah di bagian kiri kanannya, di mana sebelah kanan dari dokumen kita ini terpotong. Nah, bisa kita lihat di kolom jumlah ini dia terpotong. Nah, supaya dia tidak terpotong, pertama dulu kita setting di marginnya. Dia artinya margin ini itu batas lebar kiri dan kanannya ataupun atas dan bawah. Nah, di sini di margin sebelah kirinya ini masih tersisa banyak, ada 2,8. Nah, bisa kita kurangin. Kita klik tanda panah ke bawah ini, kita kurangin 2,3 atau 1,8. Nah, 1,3 atau bisa kita seragamkan dengan 0,8. Kita coba dulu 0,8. Nah, baru kita oke kan. Belum terjadi apa-apa, masih terpotong. Nah, bagaimana untuk tahap selanjutnya? Kan di margin ini sudah mepet nih 0,8 0,8. Masih bisa kita kasih sampai 0,5 atau 0,3 masih bisa. Baru kita oke kan. Nah, teman-teman bisa lihat hasilnya dia sudah menjadi satu lembar, dimana kolom nomor sampai ke jumlah itu dia akan tercetak di satu lembar. Nah, untuk membuktikan dia sudah satu lembar bisa kita buktikan dengan cara klik file, print. Nah, di print ini kita bisa lihat previewnya ataupun di mana nanti hasil dari printan kita itu tidak terpotong. Di sini bisa kita lihat di bawah ini ada dua halaman. Nah, halaman pertama dan halaman kedua. Nah, sampai di sini kita sudah berhasil, dimana nanti di saat kita print otomatis dokumen yang kita print itu dia hanya menjadi 2 lembar saja, dia tidak terpotong yang sebelah kolom jumlahnya. Jika untuk halaman berikutnya itu kan tergantung daripada banyak item-item yang kita printkan, yang kita butuhkan. Jika seandainya itemnya cuma sampai 36 ini seperti contoh ini, otomatis dia terprint cuma satu lembar. Nah, jika dia banyak ke bawah, ya tergantung kebutuhan teman-teman, otomatis lembarnya akan bertambah. Nah, yang terpenting dia kolom nomor, jenis bahan, unit, satuan, harga, dan jumlah itu dia tidak terpisah. Dia tetap pada satu lembar saja. Nah, untuk sampai saat ini kita sudah berhasil, dimana hasilnya nanti tidak akan terpotong lagi. Nah, bagaimana kalau kita menggunakan kertas yang lain, atau seandainya mungkin bisa saya kasih contohkan, mungkin di item jenis bahan ini mungkin ada item-item lainnya yang kata-katanya lebih panjang. Nah, saya contohkan, mungkin saya panjangkan lagi nih. Nah, otomatis di kolom jumlahnya terpotong lagi. Nah, bagaimana mengakalinya lagi? Kita klik di pack layout ini, di marginnya sudah mepet nih 0,3 0,3, otomatis kan batas kiri kanannya sudah terlalu tipis nih. Jadi bagaimana kita mengakalinya jika kita tidak ingin mengotak-ngatik
di dokumen kita ini. Nah, cara kedua yaitu kita harus menggunakan menu adjust to, dimana scale-nya itu. Nah, scale di adjust to itu bisa kita atur. Ini ukuran normalnya itu sebenarnya 100%. Nah, arti dari scaling ini ibarat kita memperkecil foto. Nah, saya contohkan mungkin di sini di Microsoft Word ini, seandainya kita ada foto, mungkin saya ambil contoh foto seperti ini. Nah, di saat kita tarik sudut ini, itulah persamaan dari scale yang kita gunakan di Microsoft Excel, di mana dia akan memperkecil secara keseluruhan daripada dokumen kita itu ke ukuran yang kita inginkan, di mana dia nanti kolom daripada jumlah ini tidak terpisah dari kolom harga dari kolom yang sebelah kirinya itu. Nah, jadi di sini kita bisa atur, kita tes dulu, kita kurangin 5% jadi 95%, kita okekan. Nah, belum terjadi apa-apa, baru kita kurangi lagi, kita ulangi lagi ke 90%. Nah, berhasil. Jadi di scale 90% dia sudah menjadi satu lembar, dimana dia tidak terpisah, dokumen kita itu tidak terpisah di kolom jumlah ini, dia tetap bersatu dengan yang sebelah kirinya, seperti itu. Nah, itu adalah cara yang kedua jika kasus daripada dokumen yang teman-teman print seperti ini. Jadi kita hanya bermain di scale ini dan juga di margin kiri kanan ataupun atas bawah. Nah, supaya nanti tips yang kedua ini, supaya nanti printannya itu tetap tepat pada tengah kertas, di tengah-tengah kertas, kita harus checklist di center on pack ini, kita checklist horizontal. Nah, bisa teman-teman lihat perubahannya, dia menggeser ke tengah. Nah, nanti jika kita print seperti ini, dia akan posisinya di tengah, tepat di tengah kertas yang kita printkan. Nah, ini untuk kasus pertama, dan dimana ukuran kertasnya adalah A4. Nah, bagaimana kalau kita perlu memprint dokumen ini ke kertas folio ataupun legal? Sebenarnya sih legal itu tidak ada, saya juga tidak tahu kenapa di menu di komputer itu tidak ada ukuran F4, yang ada itu legal, dimana legal itu ukurannya 35 cm, sementara kertas HVS yang beredar di Indonesia itu hanya ukuran 33 cm ataupun namanya F4. Jika kita lihat di bungkusan kertas itu, dia nama ukurannya itu F4 atau biasa kita bilang folio. Nah, bagaimana cara mengakalinya? Nah, kita pilih saja di sini di pack setup ini, kita pilih ukuran kertasnya itu legal. Nah, setelah itu jika kita tidak setting ini, jika kita biarkan seperti ini, otomatis nanti dokumen kita yang paling bawah ini nanti pasti terpotong, karena dimana legal itu ukurannya 35, dia sisa 2 cm. Nah, jika ada 2 cm lebih, dokumen kita itu tidak akan terprint. Nah, jadi mengakalinya adalah kita pilih dulu legal, baru kita pergi ke margin. Nah, di margin ini di bagian bottomnya atau bagian bawahnya itu kita kasih 3. Nah, itu harus teman-teman ingat kalau kita ngeprint menggunakan kertas folio ataupun legal, dimana di margin bagian bottomnya itu harus 3. Nah, kita buat 3. Nah, teman-teman bisa lihat ini kan
setelah kita atur ke legal dan marginnya bagian bawah itu 3, tersisa bagian nama ataupun bagian tanda tangan di bawah ini, jadi nanggung seperti itu. Bagaimana caranya supaya bagian bawahnya ini menjadi halaman 1, ataupun semua dokumen kita ini menjadi halaman 1, jadi satu halaman saja, seperti itu maksud saya. Nah, kembali lagi ke page layout itu, ke page layoutnya lagi. Nah, bisa kita atur di margin ini, mungkin di bagian topnya ini, bagian atasnya masih bisa kita kurangi lagi ke 3 mungkin. Nah, kita oke kan? Nah, masih tersisa juga kan, tidak bagus nih, tidak ibaratnya tidak elok, dimana sisa hanya bagian tanda tangan di bawah ini saja, kan tidak bagus seperti itu. Jadi kita harus membuat dokumen ini menjadi satu lembar. Nah, baru kita kembali lagi ke page layout. Nah, di sini kita bermain di bagian scale-nya tadi. Nah, kita kurangin lagi dulu scale-nya. Kita coba 85. Kita oke kan? Nah, masih belum. Berarti masih bisa kita kurangin lagi 80. Oke, nah berhasil. Jadi dokumen kita ini jika kita menggunakan legal ataupun folio, dia bisa kita jadikan jadi satu lembar saja. Jadi kalau kita print, kita Ctrl P, nah dia seperti ini hasilnya. Di sini bisa kita lihat dia cuman satu lembar saja. Nah, bagaimana teman-teman? Cukup mudah kan? Emang di Excel ini memang ada banyak orang-orang yang masih bingung atau gagal ngeprint dokumen dimana hasilnya terpotong dan tidak tahu bagaimana menyetingnya. Mereka hanya bisa menggeser ini, geser itu kan. Pada umumnya kita geser-geser ini, tapi ternyata tetap gagal. Nah, tips ini mungkin bermanfaat atau bisa membantu teman-teman bagaimana cara mengeprint dokumen di Microsoft Excel. Nah, di sini kita hanya bermain di scale ini saja, scaling, di adjustment ini, adjust to ini, dan juga di margin. Nah, pada umumnya kalau scale-nya makin kecil ini, kalau kita contohkan ini, kita buatlah 50. Nah, mungkin itemnya ke bawah ini panjang dan kita mau hanya satu lembar saja. Kita kasih contoh, mungkin kita tambahin seperti ini. Mungkin ada beberapa item lagi, kita tambahin, mungkin itemnya sampai 65, otomatis dia akan menjadi 2 lembar. Nah, kita mau supaya dokumen ini terprint cuma satu lembar saja, otomatis di scale-nya kita harus kurangin lagi. Contohnya kita buat ke 70. Kita coba, masih belum berhasil. Kita coba lagi ke 60. Nah, 60 dia baru berhasil, tapi risikonya adalah sebelah kiri kanannya akan menjadi lebih lebar. Nah, supaya kiri kanan ini tidak terlalu lebar, mungkin bisa kita akalin dengan melebarkan di bagian jenis bahannya, ataupun di unit ini kita lebarkan gini supaya nanti hasil printnya di kiri kanannya tidak terlalu kosong. Nah, jadi tergantung teman-teman dimana nanti hasilnya tidak begitu jelek karena kiri kanannya terlalu lebar. Nah, seperti itu teman-teman. Dan kalau tidak, kita buat dia jadi 2 lembar. Nah, mungkin ini kan kita buat 1 lembar, mungkin nanti hasilnya ini pasti kecil. Nah, mungkin begitu kita print dan kita rasa tulisannya terlalu kecil. Nah, bagaimana kalau kita buat jadi 2 lembar saja? Kita kembalikan saja, tinggal kembalikan ke ukur normalnya, mungkin kita buat 80 ataupun 85. Nah, di sini otomatis kolom jumlahnya akan terpotong karena tadi kita sudah lebarkan di bagian beberapa
item ini. Jadi kita tinggal sempitkan lagi, kita rapatkan. Nah, dia akan tercetak jadi 2 lembar dan hasilnya nanti akan lebih besar, mudah untuk dilihat. Nah, seperti itu aja teman-teman. Jadi kita tinggal bermain di pack layout ini, sehingga kita bisa ngeprint dokumen Excel di Microsoft Excel ini, hasilnya tidak terpotong. Nah, semoga teman-teman bisa mengikuti ya penjelasan saya di video ini. Tidak terlalu sulit, yang penting teman-teman bisa ikutin, dimana nanti teman-teman bisa berhasil dan teman-teman bisa melatih di rumah supaya teman-teman bisa terbiasa menggunakan atau membuat pack layout di Microsoft Excel ini, karena cukup berbeda di Microsoft Word. Kalau di Microsoft Word kita bisa lihat halaman per halaman seperti ini. Nah, jika ini kita lihat satu lembar, dia akan tercetak satu lembar. Kita bisa lihat dia, kalau dia mungkin ini halaman 2, bisa kita kecilkan seperti itu teman-teman kalau di Microsoft Word. Tapi kalau di Microsoft Excel itu sangat jauh berbeda. Makanya jika ada teman-teman mungkin mau mengetik hasil printan yang dimana semua berbentuk tabel, dan teman-teman melihat hasil printannya itu cuma satu lembar, dan teman-teman mencoba untuk mengetikkannya kembali di Microsoft Word, pasti tidak berhasil. Nah, makanya kita perlu dikerjakan di Microsoft Excel, dimana bisa kita atur scale-nya sekecil apapun kita inginkan, selama itu masih dalam ukuran yang wajar. Nah, bagaimana teman-teman? Semoga membantu video kali ini, dimana di video sebelumnya saya sudah berjanji untuk membuat video cara mengeprint ataupun membuat pack layout di Microsoft Excel sehingga hasil printannya tidak terpotong. Nah, baiklah teman-teman, sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Tetap dukung terus channel ini. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe. Bagi teman-teman yang suka dengan video kali ini, silahkan tekan like, juga share ke teman-teman Anda. Mungkin teman-teman Anda juga membutuhkan video seperti ini, bisa Anda bagikan. Dan juga jangan lupa untuk tekan tombol loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan untuk video-video saya berikutnya. Baiklah teman-teman, tetap semangat, jaga kesehatan, sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih.